Kita mulai nggih Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo sareng-sareng bapak-bapak, ibu-ibu kang Allah muliakan to wiwiti pengaosan ing dalem menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan nggih pembahasan kita. Sampai nopo niki? Terakhir pembahasan nopo? Wakalah. Bagus. Nggih, wakalah niku nopo, Bu? Perwakilan. Oke. Niki Pak Budi mboten rawuh niki kita. Oke, al-wakalatu perwakilan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam istilah di dalam fikih muamalah niku enten namanya iqrar. Iqrar niku sampun diserap dalam bahasa Indonesia, tapi secara makna masih umum. Nah, di sini yang disebut iqrar itu pengakuan. Nggih. Contoh orang keluar dari rumah lari-lari misal. Ditanya, "Ngopo kok melayu-melayu?" Nah, tiba-tiba aku mau juga barangnya iki. Dia ngomong ngambil barang yang punya rumah, itu namanya pengakuan. Nah, coba kita baca ya. Wal muqirru bihi dzorban. Sesuatu yang diakui, diikrarkan itu ada dua jenis. Jadi pengakuan itu ada dua jenis. Yang pertama, haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Yang pertama itu mengakui akan haknya Allah, dan yang kedua mengakui akan haknya manusia. Saat ini jenengan beri contoh mengakui atas hak Allah niku contohnya napa? Sanes Pak D. Sanes. Contohnya mengaku zina misal. Mengaku zina itu hak Allah, atau orang mabuk misal. Kalau ada saksi selesai urusan. Wah, aku mau ndelok kowe mabuk. Nah, yang lihat 4 orang udah selesai tanpa dia harus mengakui. Tapi misal tidak ada saksi, kemudian dia mengakui, maka nanti kalau dia sudah sampai di pengadilan, maka dia sudah bisa diturunkan hukumannya gitu. Sama orang zina gitu kan. Misal nggak ada saksi, nggak ada 4 orang yang melihat sesuatu masuk ke lubang secara langsung, berarti dia ya tidak bisa jatuhi hukuman. Tapi kalau dia mengakui sendiri, maka pengadilan bisa menjatuhi hukuman. Maka itu disebut iqrar. Iqrar atau mengakui atas hak Allah. Kalau mengakui atas hak manusia, ya contohnya kayak tadi, masuk rumah, keluar, ditanya, "Ngapain kamu?" "Ngambil barang." Nah, kayak gitu. Nyolong misal. Ya kalau dia mengakui itu tanpa ada saksi, ya dia ketika masuk di pengadilan sudah bisa dihukum seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya bacakan dalilnya. Dalilnya dari Al-Quran ada, dari hadis ada. Dalil dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu orang-orang yang menegakkan keadilan, yaitu dengan bersaksi kepada Allah, walaupun dengan kesaksian atas dirimu. Saya ulang. Jadilah engkau itu orang-orang yang menegakkan keadilan dan bersaksi kepada Allah, walaupun dia bersaksi atas dirinya sendiri.
Dan bersaksi atas dirinya sendiri ini maksudnya adalah berikrar atau mengakui. Apa? Mengakui seperti itu. Dulu juga ada itu. Singkat cerita Kanjeng Nabi itu pernah didatangi ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini mengadukan anaknya. Anaknya adalah pelayan di rumah orang. Nah, ternyata anaknya zina dengan si pemilik rumah, perempuan. Nah, ibunya tanya ke orang-orang yang pinter lah istilahnya. Ini anakku kan harusnya dihukum ini. Kenapa? Karena sudah berzina gitu. Nah, ibunya sudah nyiapkan 100 kambing dengan 1 budak untuk sebagai penebus supaya anaknya tidak jadi dihukum. Akhirnya datang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ini anak saya gimana ini? Ternyata dia zina. Ini saya sudah siapkan 100 kambing sama 1 budak. Gimana ini? Bisa nggak untuk nebus supaya nggak dihukum dia? Oh, tolong hukumi anak saya dengan apa? Hukum Allah. Terus kata Kanjeng Nabi singkatnya, anakmu menurut hukum Allah bahwa dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Karena ini dia perjaka. Tapi yang wanitanya karena dia tidak perawan, artinya sudah menikah, hukumannya dirajam. Dirajam itu dalam hukum Islam itu ditimbun sedada terus perut, kemudian dilempar batu sampai meninggal. Itu hukum orang yang berzina karena dia sudah pernah menikah. Jadi kalau yang perawan atau yang berjaka, hukuman Allah kalau ditetapkan atas orang yang berzina itu ditetapkan, orang yang berjaka atau perawan ya dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempatnya selama setahun, suruh pergi dari tempatnya, tidak boleh tinggal di situ. Tapi kalau dia itu sudah pernah menikah, laki atau perempuan, maka hukumnya dirajam sampai mati. Singkat cerita, si Unais itu salah satu sahabat Nabi, disuruh memastikan ke si perempuannya. Unais pergi, kamu pastikan apakah benar nih si anak ibu ini tadi zina sama perempuan yang ditunjuk. Kemudian singkat cerita si Unais pergi nemui si perempuan tadi dan kata perempuan itu fa'tarafat, ngakui. Nah, pengakuan atas melakukan sesuatu itu disebut ikrar. Jadi pengakuan si perempuan bahwa dia melakukan apa yang dituduhkan. Itu namanya apa tadi? Ikrar. Maka singkat cerita dirajam tadi. Itu adalah inti dari pembahasan kita ini tadi. Jadi ikrar itu pengakuan seseorang atas suatu perbuatan gitu. Yang mana pengakuan itu nanti punya konsekuensi, punya akibat. Akibat yang akan muncul atas pengakuannya tadi. Terlalu cepat atau aman, Bu? Aman ya? Oke, pokoknya kalau udah mulai krip-krip itu saya ini kayak kecepatan ini. Atau memang karena udaranya sedang nyaman nih. Oke. Kalau lanjut. Kalau niku nek terkadung semangat niku cepet. Nah niki nek cepet nggih, jangan rada alon-alon mboten napa. Kalau baleni mleh. Jadi tadi ada 2 nggih, pengakuan atas hak Allah, yang pertama, yang kedua pengakuan atas hak manusia. Kula lanjut. Fahaqqullahi ta'ala yasihhur ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Perilaku kriminal tadi ya, terkait hak-hak Allah itu boleh ditarik kembali iqrarnya. Jadi misal ada orang bilang, ya aku berzina gitu. Terus pas di pengadilan dia bilang, enggak aku enggak berzina. Ya udah, enggak ada saksi, dia ngaku terus enggak jadi ngaku, ya udah di cancel, enggak jadi dihukum. Itu terkait hak Allah. Tapi kalau terkait manusia, misal udah ngaku, aku nyolong, udah diputuskan setelah dia pengakuan tadi 1 menit misal setelah pengakuan, ya udah enggak bisa ditarik lagi sudah. Tapi kalau tentang hak Allah, dia boleh ditarik lagi gitu. Nah ini ada kisah ini namanya Ma'is. Ma'is itu juga tuh, dia itu kisahnya juga dihukum rajam karena apa? Karena berzina gitu.
Terus ketika dilempar ngerasakan sakit itu, loh katanya nggak dihukum seperti ini gitu kan. Terus ya udah lepaskan saya mau ke Kanjeng Nabi gitu. Ya akhirnya ya tetap dilakukan sampai selesai gitu kan. Nah pas itu dilaporkan ke Kanjeng Nabi, sahabat setelah selesai eksekusi, halla taraktumuhu. Ya kalau dia udah ngaku, lepasin aja gitu. Kalau dia udah ngaku, nggak maksudnya narik pengakuannya tadi, jangan dilanjutin gitu. Kan tadi udah dirajam kan. Misal orang udah ngaku enggak, saya enggak zina, ya sudah, enggak ada saksi, jangan dilanjutkan seperti itu. Misal aku mabuk kok, dia ngaku dia enggak mabuk, awalnya aku mabuk, terus ngaku enggak mabuk, ya sudah, dilepaskan, jangan dihukum seperti itu. Kecuali ada saksinya, kalau ada saksinya tetap dilakukan. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, ini ada ulama kemudian memberikan satu penarikan kesimpulan, zina itu kan termasuk dosa besar ya, dan itu di dunia pun mendapatkan hukuman yang tidak ringan gitu. Tentu ini ada satu tujuan syariat agar melindungi orang-orang itu agar nasabnya tidak rusak secara nasab, tidak rusak secara masyarakat. Tapi ada beberapa ulama kemudian, kalau ada orang yang kemudian berzina dan dia itu mau bertobat, ya sudah, bertobat saja, tidak perlu laporan, biar dia urusannya dengan Allah gitu. Nah ini penting juga ini. Kita juga jangan sampai senang untuk melihat sesama kita melakukan kesalahan kemudian dihukum gitu. Ya kalau dia sudah berusaha untuk kembali ke jalan Allah, bertobat, yang dulunya mungkin dia pelaku maksiat, ya kalau bisa kita tutupi. Jangan kemudian dicerita ke, alah kowe sok suci mbiyen kowe gaene ngene iki. Kadang malah diungkit, wis ditutupi Gusti Allah malah diungkit tanggane dhewe. Jangan. Artinya kalau ada pelaku maksiat sudah berusaha untuk bertaubat, kemudian dia tidak mau mengulangi kejahatannya atau maksiatnya yang di masa lalu, ya kita nggak perlu ngungkit-ngungkit. Itu termasuk akhlak yang buruk gitu. Kadang malah jadi bahan berbicaraan. Memang enak sih, bicarain orang itu enak. Ya. Nah, ini kadang kalau kita udah kepleset sekali, nah ini hati-hati nanti. Jangan-jangan orang yang sudah bertaubat dari maksiatnya itu pahalanya lebih besar daripada yang membicarakan. Jangan-jangan dia termasuk ahli surga, yang membicarakan termasuk ahli neraka. Naudzubillah. Betapa banyak kemudian orang masuk neraka disebabkan oleh lidahnya menuduh orang atau tadi mengungkit kesalahan orang, yang mana itu termasuk akhlak yang jelek. Yang kedua, banyak orang masuk neraka karena kemaluannya. Jadi dua yang sering banyak memasukkan seseorang ke neraka itu lisannya dan kemaluannya. Saya lanjut. Jadi tadi kalau hak adami boleh tidak ditarik lagi kalau dia ngaku? Boleh mboten? Tidak boleh. Oke. Wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'id. Ikrar itu sah akadnya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-bulugh. Anak dia balik. Jadi pengakuan anak kecil dia tidak sah. Karena anak kecil itu kalau dia mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan pengakuan, barangkali dia itu nggak paham apa yang dia ucapkan, atau dia itu memang ya asal ngomong aja. Kalau sekarang itu istilahnya asbun, asal bunyi aja. Nah, jadi kalau ada, makanya nggak boleh itu anak kecil yang belum balik itu dijadikan saksi, nggak boleh. Termasuk dia nggak boleh juga mengeluarkan ikrar atau pengakuan atau pengikraran. Yang dua, yang tidak yang harus dipenuhi, orang yang berikrar itu harus berakal. Orang yang gila nggak boleh juga dijadikan pegangan omongannya gitu. Orang yang nggak penuh otaknya atau nggak waras, itu tidak boleh dijadikan panduan omongannya.
Yang ketiga al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu dia punya tidak tertekan, tidak dalam tekanan, bebas. Nah, artinya kalau orang kemudian mengeluarkan pernyataan atau dia mengakui sesuatu karena terpaksa, karena dipaksa, maka pengakuannya tidak dianggap. Ya, ini dalilnya ada. Dalilnya dari Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallamu bihi wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Gusti Allah itu memaafkan dosa umat manusia, umat-umatnya, apa-apa yang baru terbetik di hatinya atau belum dilakukan, belum diucapkan. Jadi kalau orang itu berpikir untuk melakukan keburukan tapi masih rencana, masih di hatinya, masih belum terucap kalau omongan jelek atau kalau perbuatan belum dilakukan, itu tidak dapat dosa. Tapi sebaliknya kalau dia itu mau melakukan kebaikan, mau sedekah, mau mengucapkan hal-hal yang baik, mau membantu saudaranya, masih rencana, sudah dapat 1 pahala. Iya. Mana jenengan kadang kan kepikiran, iki aku harus muni elek iki. Arep urung metu. Nggih mboten ana apa niku mboten dosa. Kan kadang ndelok iki. Ya wis pengene nguntap ngono. Pengene nguntap tapi urung sida nggih mboten napa berarti dereng dosa. Tapi nek wis metu nggih dosa. Pokoke nek perbuatan buruk nggih jenengan pengene misuh misal, pengene melakukan hal yang jelek naudzubillah, tapi dereng terucap, dereng terlaksana, aman. Tapi nek jenengan pengen melakukan yang baik, aku ki pengen sedekah, aku pengen ewang-ewang, aku pengen ngaji, aku pengen tok wis dihitung pahala. Nah, luar biasa niku. Jadi nek umat Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten mlebet surga niku ketoke rada mustahil kecuali sing beler niku. Lelaki mikir mawon pun itu pahala. Poneh dilakoni. Melakukan kejahatan dereng dilakoni, dereng dihitung. Nah, niki sing terakhir wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksa, apa-apa yang dipaksa. Jadi kalau orang kok terpaksa, maka pengakuannya tidak dianggap. Nah, niki nek jenengan belajar sirah niku kan sampun sampai pembahasane keluarga Ammar bin Yasir napa dereng? Sampun dibahas dereng. Nah, Ammar bin Yasir niku berarti bapaknya sinten? Yasir. Nah, nggih. Niku kan termasuk keluarga yang pertama kali syahid. Ibuke asmane kula lali. Sumayyah. Nggih, Sumayyah niku nggih budak ibuke Yasir. Suamine jenenge Yasir. Niku dibunuh oleh napa? Kafir Quraisy karena enggak gelem ngingkari agama Nabi Muhammad. Artine dikon kowe Islam, metu kok Islam, wegah dipateni. Bapak yang ngono kuwi, kowe kok Islam, metu kok Islam, wegah dipateni. Lah Ammar niki gari Ammar. Cik cah cilik iki. Kowe metu kok Islam ora? Nek ra metu tak pateni koyo bapak ibumu. Nah, Ammar niki yo koden bar kuwi ngomong yo aku metu kok Islam. Nah, barang wis diculne karo kafir Quraisy apa namane Kanjeng Nabi. Nangis-nangis to. Kula ndek wau medal keng Islam ngono. Soale meh dipateni. Terus kata Kanjeng Nabi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nek kamu itu mengucapkan karena terpaksa tapi hatimu masih tenang dengan keimanan, maka ucapanmu tadi enggak sampai mengeluarkan kamu dari Islam. Karena metune kok Islam niku murtate gara-gara terpaksa meh dipateni lah, nek ngono kuwi niku malah berbahaya bagi jiwanya. Napa? Akhirnya dia mengeluarkan kalimat-kalimat kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Lanjut nggih. Selanjutnya wa in kana bimali i'tubira fihi syartun rabi' wa huwa rusydu. Misal seseorang mengakui akan
hal-hal yang berkait dengan uang atau harta. Kalau pengakuannya tadi akan maksiat, itu cukup 3 hal tadi. Dia balik, yang kedua apa? Berakal atau tidak terpaksa, niku cukup. Tapi kalau berkaitan tentang harta, niku perlu satu syarat lagi, yaitu syarat apa? Kemampuan dalam mengelola harta. Gampangannya ngeten. Sok kan orang wis dewasa, wis balik gitu. Tapi masalah duit dereng saged ngelola, dikei 100.000 entek, kei 500.000 entek. Artinya dia orang beneh bab napa? Keuangan. Dan iku nek misal dia mengakui atau dia mengikrarkan sesuatu terkait harta, ya kita lihat dulu lah nek bocah iki wong boros kok ora mudeng duit. Mosok nek ngakui tentang harta diterima. Jadi kalau dia itu orang yang dinilai tidak pintar dalam keuangan, maka kalau dia berikrar atau mengucapkan pengakuan, maka pengakuannya belum tentu diterima 100%. Nah ini penting nih, penting bagi kita sebagai orang tua, ya harus punya kurikulum untuk anak-anak kita itu supaya bukan hanya bisa nyari uang, tapi bisa mengelola uang. Tahu mana yang prioritas, sing disekke sing ngendi. Jangan sampai pinter golek duit, tapi ora pinter ngelola duit. Itu duit sedino sesuke wis entek misalnya. Niku berarti tidak pintar dalam mengelola apa? Keuangan. Wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Misal ada orang yang ngomong, saya punya utang sekian. Lah, saya punya tanggungan sekian. Lah itu kan nggak jelas sekian itu maksudnya apa. Nah, maka dia harus ditanya, kowe maksudnya punya utang itu berapa? 100.000 atau 500.000 atau 1 juta gitu. Makanya kalau orang yang ngaku punya utang sekian, pokoknya sekiannya harus diperjelas. Maksudnya seperti itu. Wa yasihhu al-istithna'u fil iqrari idza wasalahu bihi. Dan ikrar itu atau pengakuan tadi boleh diberikan pengecualian. Misal, aku akan nanggung anak ini kalau dia tinggalnya sama saya. Kalau dia tinggalnya sama orang lain, saya nggak mau nanggung. Boleh itu. Jadi kalau dia tiba-tiba nanti digugat, kenapa kok kamu nggak mau ngasih bulanan lagi sama anak ini? Lah anaknya sudah bukan sama saya, maka saya nggak boleh dituntut gitu kan. Saya mau ngasih SPP buat anak ini misal, kalau dia tinggalnya sama saya, kalau dia tinggalnya sama mbahnya misal, ya dia nggak bisa dituntut lagi karena dia sudah bukan sama dia lagi. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi memberikan pengakuan atau ikrar itu bisa diberikan pengecualian. Wa huwa fi halis sihhati wal marad. Jadi pengakuan ini nggak harus ketika dia sehat, orang sakit pun boleh memberikan ikrar atau pengakuan seperti itu. Beda yang kayak kemarin ya, yang hibah. Nggak boleh orang kemudian mengucapkan akad hibah ketika dia sakit gitu kan. Tapi kalau ikrar tadi boleh dilakukan dalam keadaan sehat maupun sakit. Selesai. Niki tesih enten 5 menit niki aman mboten niki? Nggih. Hitung-hitung nyaur utang ndek wingi kan prei. Saniki i'arah atau ariyah. Nah, jenengan nate mireng mboten? Ariyah lho mboten ari. Nek ari niku tanggane Mbah Suwarti ari. Ariyah napa? Minjam. Nah, minjam. Tapi minjamnya bukan uang. Nek minjam uang dalam Islam niku istilah napa? Al-qardu. Nah, di dalam Islam nek minjam uang kuwi jenenge utang. Nek minjam selain uang itu namanya ariyah tadi. Nek ngutang itu jenenge al-qardu.
nek ngutang nek minjam barang itu al-ariyah atau i'arah. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharon. Segala sesuatu yang memungkinkan dimanfaatkan tanpa kehilangan zatnya boleh dipinjamkan jika manfaatnya tadi punya dampak. Oke. Jadi minjam sepeda. Ya nek minjam sepeda ampun ilang bane misal. Nah niku berarti boten ariyah niku. Oke wis hitung nyolong berarti ilang. Nah didol. Nyilih mobil setire ilang. Nah niku pun boten ariyah melih niku. Nah sing biasane terjadi niku bener sing nyilih motor, spione isih, bane isih. Lah bensine iku ya ora diisi meneh. Lah niku nek akate napa kurang ajar niku. Wis jileh ora diisi niku. Ora apa-apa kok jilen wae lho ya. Ya nek jileh ya kudune balik kabeh kok diseni neh ngono lho. Nek ora balik kayak semisalnya syukur-syukur dikebaki. Sok ana ngono kok nganti kering barang. Walah. Nah niku napa? Nah niku pun jenengan hukumi dhewe niku. Nek wong jileh terus ra diseni piye karepe. Niku dalilnya napa? Dalilnya dalam surat Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un. Jadi di surat Al-Maun niku enten 3 larangan. Larangan pertama kan menghardi anak yatim toh. Yang kedua napa? Larangan untuk sholat tapi napa? Lalai. Sholat tapi lalai. Sing nomor 3 larangan untuk menahan barang-barang yang berguna. Niki ulama tafsir niki njelaske. Maksudnya napa? Larangan wong mukmin niku untuk medhit karo tanggane bab-bab sing remeh. Misal nek kaya bapak-bapak jileh helm, jileh mawon. Jileh napa obeng misal. Nek ibu-ibu jileh wajan. Jileh napa panci misal. Nah niku kan barang-barang sing setiap hari toh. Nah niku ampun napa? Ampun pelit maksudnya. Nah, kata ulama apa? Kadang-kadang hal-hal sing remeh kuwi dadi amal soleh nglebokke dirimu ning surga. Nah, nek wong sing medhit niku boten ciri-cirine wong mukmin. Wong mukmin niku salah satu cirine napa? Lomo, terutama hal-hal sing remeh. Nah, nek kula santri niku, wah nek kula bab arah wis praktek niku. Sarung sok jileh ngono. Koko, kupluk, sendal, kabeh pun nate sijileh niku. Bolpen, buku. Nah bab i'arah niki kula pun khatam. Jadi jileh niku wis kadang ya wis kabeh dijileh. Kula angsal jileh ke kabeh kecuali daleman kula. Gah. Daleman nek dijileh niku bahaya. Oke. Terus selanjutnya wa tazuzu al-ariyatu mutlaqan wa muqayyadan bimuddah. Ariyah pinjam-meminjam itu boleh secara mutlak atau terikat waktunya. Tak jilai omah piro, ya wis sak bosenmu. Nah, berarti kan ora terbatas. Bosene kapan yo? Bosene mboten terbatas loh. Utawa tak jilai motorku 3 dina, sesuk dino Jumat tak gawe meneh misal gitu kan. Nah gitu. Berarti boleh meminjam dengan apa? Tanpa batasan hari atau dibatasi. Wahiyya madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Kalau barangnya itu dipinjam, ini sebenarnya jenengan udah paham insyaallah nggih. Nek barangnya kuwi dipinjam oleh peminjam, berarti sing nanggung resiko ya peminjam. Nek bocor ya ditambalne, nek spione rusak ya diganti, nek ilang ya diganti ngeten. Ampun apa? Ampun, lagi kan barang mosok kon ngijoli. Lah kok sing jileh kalau dipinjam, posisi rusaknya pas dipinjam, maka peminjam wajib mengganti apa yang rusak.
Nah nek kula ngibaratke nek kowe minjem motor kan berarti nek bensin niku minjem apa njaluk niku? Njaluk. Ya nek mboten isin lho niki umpamane mboten isin itu. Aku jileh motor sak bensinnya aku njaluk ngono. Ya mboten apa. Nek redo ora apa-apa terbuka lho. Kadang kan wis rasa mikir rasa iseni. Nah, berarti nggih mpun. Utawa misal jilehe suwi ngeten. Sak bosene itu. Misal kayak motor wis jileh setahun. Nah nek bane nganti entek alus nggih ya nek ngeten niku berarti jileh napa mboten niku? Bane alus ngono. Lah berarti kan ilang niku. Ya diganti ngeten. Ganti. Kecuali yang punya kemudian wis rapopo engko sing ganti aku mboten apa. Lah sok kan mboten redo. Jileh kok bane alus, spione retak, oline ora diganti setahun misal. Nah niku kan berarti napa? Masalah niku. Nah hal-hal yang mungkin seperti itu nggih tektokan mawon nggih. Dalam arti orang yang dipinjam nek redo nggih mboten napa. Nek mboten redo jenengan nggih harus tahu kudune adate piye, adate jilahi ngisi bensin misal. Adate jileh omah ki yo dicet misal. Adate jileh mobil ki yo misal napa? Dikumbah, dicuci, di steam. Nah, misal ngeten niku. Ngikuti mawon adate. Nggih, seperti itu. Nah niki pernah niki enten dalile niki. Dalile niku Kanjeng Nabi nate pinjam kudane Abu Tholhah. Niki kula jelasi kalih ngrungokke sing liyane aman mboten? Aman nggih. Malah kula sing mboten fokus ya. Dados Madinah niku nate suara gemuruh. Gemuruh kaya swara hentakan kaki, hentakan kuda, suarane iki kaya petir dan sebagainya. Nah Kanjeng Nabi ki sebagai presiden niku boten tinggal diam niku. Terus ngampil napa? Kudane Abu Tholhah untuk mengecek keadaan. Barang dicek kok tibake mot napa? Boten enten sesuatu ngoten. Dados ngrasa nek Kanjeng Nabi pemimpin. Lah ngerti enten sesuatu sing enggak beres, enten suara-suara sing muncul, beliau ngampil kudane Abu Tholhah ngecek neng utara mboten enten pasukan, neng selatan yo aman ora enek gempa, neng timur yo ora enek banjir misalnya. Aman itu. Nah, itu ceritane ngeten niku. Jadi Kanjeng Nabi itu nate pinjem kudane Abu Tholhah karena enten kejadian sing kudu dicek. Nah niku pelajaran penting nih. Pemimpin niku ya kudu sing tanggung jawab. Jenenge pemimpin itu memastikan masyarakatnya aman. Masyarakatnya aman itu bukan hanya dengan omongan tapi dengan bukti ngono. Nek istilah-istilah sakniki kan kadang yo wis ora ngeki keamanan ngomongnya nyeleneh gitu kan. Nah niku pemimpin sing kurang bagus gitu. Nek pemimpin sing bagus niku memastikan wargane aman bukan hanya dengan omongan tapi bukti. Lah sakniki nek omongane wis nyeleneh apa neh buktine mboten enten mesti. Dan niku contoh napa? Kanjeng Nabi memberi contoh bahwa menjadi pemimpin niku napa? Kudu tanggung jawab. Cukup insyaallah untuk bab Ariyah. Sebenarnya enten beberapa dalil meleh niki sampun cukup. Insyaallah pekan depan sebenarnya enten pembahasan sing tesih enten hubungannya dengan Ariyah. Nek jenengan nate mireng gosop nate mireng boten? Gosop dereng. Nggih, benjing kula jelaske insyaallah. Gosop niku nggih benjing mawon insyaallah. Nggih. Alhamdulillah sampun cekap pembahasan bab Iqrar dukan bab Ariyah. Mugi-mugi saged difahami manfaat kagem kula pribadi umumnya kagem panjenengan sedaya. Semoga panjenengan diparingi kesehatan, hidayah, kesempatan saged tindak wonten masjid taklim
syukur-syukur saged ngajak tonggo dan keluarganipun nggih. Nggih. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.